Oke, dilanjut aja kali ya. Nah, untuk di sini kan saya pakai urea ya. Di sini saya pakai urea, di mana data input urea ini yang 100 itu dihasilkan dari data yang kalian turun lapang. Itu nanti di copy aja yang kolom ureanya, terus dimasukin ke input, masukin ke inputnya. Udah belum? Nah, kalau untuk si produksinya itu ngambil dari hasil per HA, di mana hasil per HA itu yang udah dibagi 10. Izin bertanya teh, Ya, boleh. untuk urea itu dari urea per HA atau dari awalnya teh? Urea awalnya yang kalian turun lapang itu. Baik teh. Oke. Maaf izin teh. Boleh. Kenapa? Yang urea diapain ya teh? Saya ketinggalan tadi ngelek. Dari awal ya. Nih kalian bikin tabel ini. Kelihatan kan? Ada input, output, TPP, APP, NPP, EPP. Nah, si inputnya itu ada urea. Kalau kalian itu pembagiannya sesuai dengan praktikum yang pertama kali itu. Dapatnya apa? Nanti masukin aja di sini. Setelah itu, si urea ini itu didapetin dari kalian turun lapang datanya, bukan yang dikali sama hasil sama nilai konversinya. Terus kalau untuk si produksi itu dari hasil per HA. Gimana Cindy? Iya teh udah bisa. Makasih teh. Oke. Bisa dilanjut? Izin bertanya teh. Boleh. Untuk produksi itu hasil per HA-nya tuh kayaknya kemarin tuh ada 2 ya teh, yang pertama sama yang buat tugas kemarin. Itu yang diambil yang mana teh? Yang kedua yang udah dibagi sama 10. Oh, jadi buat yang ini kemarin ya teh, yang input kemarin ya teh? Ya, input output. Yang hasil kotor dikali nilai konversi dibagi sama 10. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi lanjut ya. Nah, di sini kan ada delta X. Teman-teman tahu nggak rumus mencari delta X itu apa? Atau tahu nggak delta X itu apa? Gimana
Ada yang tahu nggak? Oke, dilanjut aja. Nah, untuk si delta X, delta kan kalau di persamaan matematika biasanya itu X2 dikurang X1. Jadi X sesudah dikurang X sebelum. Jadi urea sesudah kan ini ya 50 dikurang sama urea yang sebelumnya 100. Jadi 50 dikurang 100 sama dengan 50 dikurang 100, terus nanti di enter, langsung aja ditarik ke bawah. Nah, hasilnya ini. Kalau untuk delta Y tahu nggak? Ada yang mau nyoba? Ayo teman-teman, ada yang mau jawab nggak? Mungkin dilanjut aja. Untuk yang delta Y juga sama aja, itu dari si produksi setelah produksi yang kedua dikurangin sama produksi yang ke-1. Nah, itu sama aja, setelah di enter langsung ditarik, hasilnya keluar ini. Gimana teman-teman? Bisa dilanjut? Karena nggak dijelaskan, jadi kita lanjut ke TPP. Kalau untuk TPP itu nilainya sama dengan kalau TPP itu masukin yang hasil per HA aja. Jadi kayak nilai si produksi. Jadi sama dengan cantumin aja nilai si ini hasil per HA-nya, nanti ditarik aja. Setelah itu, oh ya ada yang mau ditanyain? Atau ada yang lewat itu? Teh izin bertanya. Iya, silakan. Itu kan yang dari Teh Lulu kan yang HSL-nya awalnya 1,39 ya. Nah, terus kan di TPP-nya kan jadi dibulatin 1,4. Terus kalau di laptop saya tuh nggak dibulatin, itu ngaruh apa enggak ya, Teh? Sebenarnya enggak sih, enggak ngaruh. Tapi coba yang kita pakai enggak pembulatan. Enggak ngaruh.
Oke, makasih Teh. Oke, makasih juga. Ada lagi? Oh ya, paling ngaruhnya beda 0, sekian lah. Tapi tetap aja sih kalau pembulatan kan nanti yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil gitu. Kayak gini. Ya, pokoknya gitu. Sama. Maaf Teh, tolong bisa diulangi nggak yang TPP? Kalau yang TPP itu ngambil dari si hasil produksi. Sama kayak yang ini. Sama kayak yang di output yang produksinya. Gimana? Tadi siapa yang nanya? Udah kejawab belum? Mas, bisa dilanjut gak? Oke, dilanjut aja. Nah, untuk yang apa? APP tuh APP itu ngelihat caranya sama dengan si nilai output yang y, delta y dibagi sama delta x. Terus di enter delta y dibagi delta x. Saya itu bakalan keluar. Terus ada yang muncul ini enggak? Apa? Pagar, terus ada div per 0. Saya Teh muncul seperti itu. Saya juga Teh. Oke. Kalau kayak gini nih karena si pembaginya itu 0, ya kan? Kan kalau angka dibagi ya pokoknya di atas 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi atau apa gitu. Jadinya makanya seperti ini. Itu nggak apa-apa. Apa karena iya betul. Nah, terus dilanjut ya. Nah, untuk yang MPP itu rumusnya si delta X dibagi sama delta Y. Terlalu. Kembali. Si APP itu tuh yang produksi dibagi urea. Kalau yang MPP baru terbenerin dulu. Nah, si APP itu produksi dibagi sama urea. Nah, kalau yang MPP baru si delta X dibagi delta Y. Seperti ini. Oke, diulang ya. Untuk APP
itu rumusnya produksi dibagi sama urea. Kalau untuk MPP itu rumusnya delta X dibagi sama delta Y. Sampai sini udah. Sudah. Oke. Terus ke EP. Kalau si EP itu pembagian dari si MPP dibagi sama APP. Sorry ya. Kalau EP, MPP dibagi sama APP. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang ketinggalan nggak? Ini untuk nilainya boleh desimalnya dikurangin. Itu terserah kalian aja. Nah, sekarang dilanjut ya. Untuk analisis efisiensi itu kita perlu membandingkan antara nilai si APP dengan MPP. Kalau membandingkan mencari nilai yang sama antara APP sama MPP. Jadi kalian melihat tabel si APP sama MPP-nya, terus dicari nilai yang sama. Kalau di saya itu 5,0 ditandain ya. Nih. Terus ada lagi. Juga 0,0 juga ada 2. Iya, ada 3 nih, satu lagi. Kalau kalian ada yang sama nggak? Atau ada yang beda? Izin teh, mau nanya kalau misalkan ini angkanya sama 0,008, tapi yang APP itu plus, tapi yang MPP-nya minus, itu gimana teh? Nggak apa-apa, ditandain aja. Nanti ditanyain deh. Untuk hasil apa sih? Untuk interpretasinya kayak gimana? Ya, nanti diinfoin lagi buat yang hasilnya negatif itu. Nah, sampai sini udah. Nah, setelah itu, setelah ditandain yang APP sama MPP-nya yang sama, kita ke input urea. Nah, kita di sini cari input urea mana yang paling kecil. 30. Izin bertanya teh. Iya, boleh.
Kalau misalnya nggak ada yang sama gimana teh? Nah, itu juga kita belum tahu. Untuk apa tuh namanya? Selanjutnya bakalan diinfoin di grup. Oke, dilanjut ya. Di sini kalian udah apa tuh namanya? Nemuin datanya yang paling kecil di tabel input urea. Udah teh. Nah, kalau udah, berarti kita tinggal interpretasinya. Nah, ada apa sih interpretasi dari si tabel yang ada di Excel itu? Maka pada tanaman padi dengan input urea ini akan mencapai tingkat menguntungkan apabila nilai elastisitasnya sebentar, ini belum diganti. Nilai elastisitas itu kita lihat dari nilai si tabel TPP-nya yang paling kecil di sini kan yang sama itu pokoknya yang sama antara MPP dan APP. Terus kita bandingin sih nilai TPP-nya, ngeliat yang TPP yang paling kecil di sini kan ada 3 yang sama tadi, APP sama MPP-nya. Si TPP-nya itu kita ngeliat yang paling kecil di sini kan ada 0,74, 0,51 sama 0,15. Berarti nanti si elastisitasnya berada di 0,15 dan nilai si efisiensinya itu berada pada 0,00 yang tadi di Excel-nya itu sama. Nah, seperti itu. Untuk yang nilainya negatif sama yang belum ada yang sama, nanti bakalan diinfoin lebih lanjut lewat grup. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari nilai efisiensi teknisnya. Dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke analisis skop tugas. Nah, di sini nanti akan dijelaskan materinya terlebih dahulu oleh Teh Aziza. Pada Teh Aziza, dipersilakan. Oke, baik teman-teman. Pada pertemuan terakhir kita kali ini ya, ini akan membahas tentang analisis fungsi produksi kopi gelas. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Atau pernah mendengar apa itu fungsi produksi kopi gelas? Boleh ceritain? Ada yang tahu nggak nih? Atau pernah dengar hukum yang menyatakan tentang fungsi produksi kopi gelas? Oke, benar nih kalian tahu. Mungkin lupa apa gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Amin ya di sini nama orang dia mengakui kalau fungsi produksi kopi gelas itu adalah suatu fungsi atau persamaan yang menyambungkan pengaruh input yang digunakan dengan output yang diinginkan, atau yang terkenal di hukum gelas adalah hukum hasil yang semakin berkurang dari faktor-faktor produksi. Nah, bahwasanya ketika salah satu faktor produksi itu meningkat, sementara yang lainnya tetap
seperti itu. Nah, lanjut Teh. Oke, di sini ada bentuk atau persamaan gitu ya dari fungsi produksi tugas, yaitu Y sama dengan alfa X1 dikali X2 B2 dikali pangkat N. Nah, keterangan itu Y itu sama variabel dependen atau disproporsi gitu. Terus X itu variabel independen. Nah, kalau di sini kita pakai dua ya, X1 X2 boleh ditambahkan. Nah, kemudian A sama B itu adalah koefisien, sementara E adalah galak. Nah, kalau persamaan sebelum persamaan kalau misalkan kita ingin menganalisis dengan deskripsinya sudah ada meningkat harus dicoba dulu dan persamaannya ke bentuk logam berarti jadi bahwa di ln y sama dengan ln ditambah satu ln 1 ditambah 2 ln x2 dan ini ada catatannya bahwa tidak ada nilai nol karena nanti akan berpengaruh ke logaritmanya. Kemudian berkaitan pada yang itu adalah homogen. Catatan di sini atau outcome dari progresi ini adalah sasaran koefisien yang tadi alfa dan beta itu ini menunjukkan elastisitas dan amplitude dan deskripsi. Nah, di sini ada hasil gitu ya. Kalau satu ditambah 2 itu kurang dari 1, itu akan mengakibatkan menurunnya fungsi produksi atau tambahan hasil yang berupa skala produksi atau dalam bahasa Indonesia ya deskripsi relatif scale. Kalau misalkan satu ditambah 2 itu sama dengan 1, maka akan terjadi konstan relatif scale, artinya tambahan hasil yang konstan atas skala produksi. Nah, dan terakhir jika 1 ditambah 2 itu lebih besar daripada 1, maka akan terjadi increasing relative scale atau mendapatkan tambahan hasil yang meningkat atas skala produksi. Gitu. Lanjut Teh. Ini penjelasan tadi. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke perhitungannya. Ini teman-teman lagi terus lihat LI membuat log TKBA dan pokoknya gini tuh di sini kan saya sempat disinggung juga sama Teh Azizah itu kalau tugas itu bisa lebih dari dua variabel. Nah, saya di sini itu memakai input edit upah sama tenaga kerja. Nah, untuk kalian itu kan kemarin baru dua variabel bebasnya. Nah, untuk yang tiga variabel ini dibebaskan mau ambil apa aja. Jadi udah kalian bikin tabel kayak gini, inputnya itu terserah kalian. Yang input ketiga maksudnya. Itu dibuat dulu aja.
dilanjut aja kali ya. Nih, kan kalian udah buat gitu. Tadi juga sempat disinggung sama Teh Aziza kalau Cobb Douglas itu pakai cara logaritma. Jadi kita masukin rumus Excel-nya juga pakai logaritma. Untuk rumus Excel-nya itu pakai len. Udah dari Excel-nya. Kalau logaritma itu pakainya itu. Nah, terus kan di sini ada bibit per HA. Nah, kita masukin nilai bibit per HA-nya dari mana, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah, betul. Nilai bibit per HA-nya dari si yang udah dikali nilai konversi. Seperti itu, terus diantar aja. Jadi rumusnya sama dengan ln dikali sama bibit per HA yang udah dikali sama nilai konversi bibitnya. Sampai sini udah? Belum, Teh. Oke. Sampai sini bisa dilanjut. Mungkin dilanjut aja. Nah, kalau untuk log pupuk per HA, ada yang tahu nggak teman-teman? Itu rumusnya kayak gimana? Oke, kalau pupuk per HA itu juga sama aja. Rumusnya 6. Terus buka kurung, masukin nilai
pupuk per HA. Terus tutup kurung, di enter. Nah, muncul deh. Terus kalau untuk tenaga kerja itu juga sama. Rumusnya len buka kurung tenaga kerja per HA. Pokoknya yang si inputnya itu yang udah dikali sama nilai konversi. Nah, nanti klik enter, langsung ada nilainya. Nah, kalau log hasil per HA itu dari si itu juga sama aja dari logaritma dari len buka kurung si hasil per HA yang udah dikali dan dibagi 10. Dikali maksud iya sama aja sih. Pokoknya ini yang udah dikali sama yang dibagi sama 10. Pokoknya ini yang udah dibagi ya. Ini agak rumit ya. Sebentar. Setelah itu bisa dilanjut nggak? Apa masih ngitung-ngitung? Lanjut. Oke. Nah, kan ini udah semua nih. Kita juga tetap pakai SPSS. Cuman bedanya kemarin kan itu inputnya ada 1 sama 2. Sekarang ada penambahan input. Jadi inputnya 3 variabel. Maksudnya 3 variabel bebas. Terus di sini masukin input kalian. Misal X1, X2, X3 sama produksi sama Y. Tadi itu saya pakai bibit, kemudian pupuk, tenaga kerja, dan hasil produksi. Lalu punten ini Masih belum ya? ini belum kelihatan. Iya, sorry Mbak. Tanpa batas dan bahkan sampai Sebenarnya ini sama aja kayak kemarin. Kita ke variabel view-nya dulu. Terus kalian ganti si nama sama labelnya.
Terus ke measure-nya itu ganti jadi scale semua. Sampai sini bisa dilanjut. Sebentar teh belum. Oke. Gak bisa multi anjay. Kalau udah bilang ya. Udah teh. Oke, sekarang tinggal masukin variabel inputnya. Lewat data view ini, kalian copy yang dari hasil si log ini, kolom log digit per HA, pupuk TK, log hasil per HA. Itu di copy aja, terus masukin ke SPSS-nya. Bentar, agak lama. Tinggal di copy, terus masukin ke sini. Terus sama aja, seterusnya kayak gitu juga. Tinggal dimasukin, copy terus masukin. Belakangnya juga sama. Udah pada dimasukin semua. Bisa dilanjut tuh teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung ke analisis regresi linearnya. Kita masukin kayak kemarin aja, regresi, terus linear, terus masukin variabel bebas yang mana. Ya, variabel bebas itu yang X1, X2, yang independen.
terus yang dependennya variabel juga. Terus setelah itu udah deh diklik aja, langsung ada hasilnya. Nah, udah. Untuk interpretasinya juga sama aja sih sebenarnya. Cuman yang beda itu ada di nilai koefisiennya. Yang tadi persamaan yang udah dijelasin sama Kak Aziza. Itu di sini si apa ya? Si A-nya itu konstantanya itu si min 411, X1-nya BX1-nya itu 0,42, BX2-nya 0,175 dan tenaga kerjanya itu 0,495 BX3-nya. Terus untuk interpretasi signifikansinya juga itu sama aja. Karena ini kurang dari 0,05 jadi dia H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Nah, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Ya di di gambar ini juga ada bedanya tuh, cuman penjelasan si variabel apa namanya independennya ada 3 gitu. Sampai sini praktikumnya udahan. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan tugas. Pada senang kan dapat tugas? Sarkas. Oke, lanjut aja ya. Tugasnya di sini itu nanti dikirimin. Di sini kalian tinggal penuhin bab 2 yang analisis efisiensi teknis sama kopdoglasnya di tikusnya. Kalau untuk bab 3 itu apa tuh namanya? Tata cara yang ada di Excel sama SPSS. Kalau yang efisiensi itu sampai yang kita tandain itu. Untuk yang 2 PR itu yang tadi nilainya nilai persamaannya negatif sama nggak ketemu yang sama, itu nanti kita infoin lagi. Terus kalau bab 12 itu sampai interpretasinya itu, kalau bab 4 kalian di bagian efisiensi teknis itu tadi ngejelasin yang mana sih? Yang ini sebentar. Pokoknya yang interpretasi yang ini sama ngejelasin si grafik ini di 4.3 ya. 4.4 sorry. Ngejelasin grafik ini, kalian cari dulu di Google. Grafik ini ngebahas apa sih? Nah, nanti dicantumin di bab 4 nilai efisiensinya itu. Kalau untuk bab 4.5 itu interpretasi dari tabel SPSS-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oh iya, sama perhitungan Excel-nya. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain?
Maaf teh, itu yang 2.9 yang mana teh? Ini yang tinjauan pustaka. Ada yang udah, ada yang belum sih sebenarnya. Kalau ngeliat dari praktikum, laporan praktikumnya maksudnya. Ini cuman kayak pengertian aja. Ini tata cara SPSS sama Excelnya. Bab 4 interpretasi.